Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Walid Ulung, NIM 19233001, Prodi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah Perencanaan Pajak. Dengan dosen pengampu Ibu Rani Sofia, SPD MPD. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pajak, di mana soal yang pertama yaitu pada masa pandemi COVID-19 banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Coba saudara lakukan analisis bagaimana upaya tax planning dari usaha-usaha pada berbagai bidang, atau pilih saja satu bidang untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa pandemik COVID-19 ini. Di mana saya pada soal pertama ini yaitu memilih bidang pariwisata. Di mana pada saat ini dunia internasional sedang dihadapkan oleh permasalahan global yang menyangkut masalah kesehatan, yaitu terdapat virus yang menginfeksi saluran pernafasan yang disebut COVID-19. Karena kemunculannya yang diduga mulai muncul di tahun 2019 di Wuhan, Cina. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS-CoV dan sindrom pernafasan akut parah atau SARS, di mana virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran COVID-19 sangat cepat dan telah mengalami peningkatan yang signifikan. Terhitung pertanggal 18 Agustus 2020, virus ini telah terdapat 143.043 kasus pasien positif COVID di Indonesia. Dengan adanya pandemi ini sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor di dunia, termasuk Indonesia, seperti sektor pariwisata yang sangat dirugikan dengan hal tersebut. Mengingat bahwa virus COVID-19 membatasi setiap individu untuk keluar rumah dan terdapat berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti halnya lockdown dan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang mempengaruhi arus pergerakan barang dan manusia. Dengan kebijakan tersebut semakin merugikan penggiat di bidang pariwisata. Namun, hal tersebut juga sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19. Seperti halnya pariwisata di Sikembang Park. Wisata alam Sikembang Park adalah destinasi wisata yang berada di Desa Kembang Langit, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Daya tarik utama wisata alam Sikembang adalah hutan pinus yang dibuat semenarik mungkin. Dalam pembentukan pengalaman wisatawan yang datang, pengelola mengaitkan hal tersebut dengan dukungan terhadap pelestarian lingkungan alam, yaitu melalui penanaman kembang atau bunga di beberapa tempat. Objek wisata Sikembang ini tak jauh beda dengan objek wisata yang lainnya di Indonesia, yang sangat mengalami kerugian dengan adanya pandemi ini. Setelah pemerintah memperlakukan PSBB, objek wisata Sikembang juga langsung menutup objek wisata tersebut di awal Maret. Maka dari itu, dengan ditutupnya objek wisata ini membuat penurunan drastis pengunjung wisatawan tersebut. Sepinya wisatawan juga berdampak pada penghasilan warga sekitar yang menjual aksesoris, kenang-kenangan ataupun toko serta warung makan. Kondisi sebelum adanya virus COVID ini memberikan banyak keuntungan bagi warga masyarakat dan juga menaikkan nama dari kota Batang sendiri. Namun, pada pandemi saat ini segala aktivitas dihentikan oleh pengelola. Tapi mengingat perlu adanya perawatan yang harus dilakukan, maka
petugas tetap berjaga di lokasi tersebut. Kemudian sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, jumlah pengunjung yang datang di objek wisata tersebut bisa sampai 2000. Dengan adanya COVID sekarang ini, maka objek wisata tersebut tidak ada memiliki pengunjung, sehingga terhitung kerugian yang ditanggung oleh pihak pengelola pun sangat besar, dan kerugian dari pedagang yang selalu laris dibeli oleh pengunjung. Menurut saya, cara yang dapat untuk mengatasinya atau tax planningnya yaitu pada awal bulan Juli kemarin pemerintah Indonesia mulai melonggarkan kebijakan mengenai pandemi COVID-19 dengan memberlakukan sistem new normal atau adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Tentu ini menjadi kabar baik bagi sektor pariwisata di Indonesia. Pihak pengelola objek wisata Sikembang juga langsung membuat rancangan dengan diberlakukannya kebijakan tersebut agar roda perekonomian bisa jalan kembali. Hingga pada tanggal 1 Agustus, objek wisata Sikembang telah resmi dibuka kembali. Pihak pengelola tetap berupaya memperhatikan standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa cara mengatasinya yaitu dengan tetap dibukanya objek wisata tersebut dengan memperhatikan standar kesehatan sesuai anjuran pemerintah, serta menyiapkan berbagai protokol yang telah dilaksanakan seperti pengecekan suhu tubuh setiap pengunjung yang masuk, mewajibkan pengunjung menggunakan masker, dan menyediakan tempat cuci tangan di berbagai titik yang telah ditetapkan. Maka dari itu, dengan diperketatnya protokol kesehatan, maka pengunjung jadi semakin ramai berdatangan ke objek wisata Sikembang tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu pilihlah satu materi setelah ujian semester, lalu temukanlah kasus terkait upaya tax planning sesuai materi dan lakukan analisis bagaimana tax planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Baiklah, pada pertanyaan nomor 2 ini saya mengambil materi yaitu tentang pemeriksaan pajak, di mana saya akan membahas pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang. Yang pertama itu pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Pemeriksaan merupakan suatu proses pengumpulan dan evaluasi atas bukti mengenai informasi dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, yang dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen. Untuk di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1 sendiri, sering dilakukannya pemeriksaan dikarenakan masih banyak wajib pajak yang laporan SPT-nya lebih bayar, sehingga dilakukan pemeriksaan bukan hanya itu saja dalam setahun. Kurang lebih 400 surat perintah yang dikeluarkan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1 sangat sering dilakukan setiap tahunnya. Yang kedua yaitu entitas penghambat pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tentunya memiliki tujuan yang mulia, bukan hanya soal penerimaan, melainkan agar wajib pajak menjadi patuh akan kewajibannya. Indikasi ketidakpatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu ketidakpatuhan formal dan ketidakpatuhan material, di mana ketidakpatuhan formal itu lebih ke pelaporan seperti lapor SPT tidak tepat waktu,
atau bahkan sama sekali tidak lapor SPT. Sedangkan ketidakpatuhan material lebih ke isi SPT-nya yang tidak tepat jumlah atau kurang bayar. Yang ketiga, entitas pendorong pemeriksa pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pertama Jakarta Tanah Abang 1, di mana sampai sekarang ini kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, karena wajib pajak masih kurang percaya dengan adanya pajak di Indonesia, karena mereka masih beranggapan kalau pajak di Indonesia belum baik. Hal ini disebabkan masih banyaknya kasus-kasus di dalam pajak yang membuat wajib pajak jadi enggan untuk membayarkan pajaknya, dan wajib pajak juga masih menyamakannya dengan upeti yang memberatkan masyarakat selaku wajib pajak. Terkait pernyataan yang saya bacakan tadi, maka dapat ditarik tax planningnya atau perencanaan pajaknya terhadap ketidakpatuhan wajib pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1, yaitu yang pertama, perlu adanya pertemuan tatap muka langsung yang dilakukan KPP terhadap wajib pajak tentang manfaat dan pentingnya taat terhadap perpajakan di Indonesia, serta menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan pajak yang benar agar wajib pajak tidak merasa takut saat dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, seharusnya wajib pajak dapat lebih kooperatif kepada petugas pemeriksaan, misalnya dengan cara wajib pajak ikut training dalam proses pemeriksaan. Cara yang ketiga yaitu perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat lagi untuk meningkatkan proses pemeriksaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.